Shalom pemirsa setia SR Samros Channel dimanapun saudara berada. Semoga semuanya dalam lindungan Tuhan. Dan pada saat ini kita langsung saja kita akan membacakan ayat inti dari pelajaran kita. Kita sudah masuk di pelajaran yang ke-10. Ayat intinya terdapat di dalam Matius 9 ayat 37 dan 38. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Mari pemirsa yang ada di rumah kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, pada saat ini ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan penjelasan akan pelajaran sekolah Sabat yang akan disampaikan oleh pendeta. Kiranya ya Bapa, kami boleh dapat mengerti sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Inilah seru doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan pendeta. Baik pemirsa, pelajaran kita yang ke-10 judulnya Cara yang Menyenangkan untuk Terlibat. Jadi saudara, ada orang yang berkata bahwa ada kekuatan dalam jumlah yang banyak. Saudara-saudara, dalam arti tertentu pernyataan itu adalah benar. Karena memang Tuhan menciptakan kita ini sebagai makhluk sosial untuk persekutuan. Tetapi saudara-saudara, di dalam Alkitab ada juga satu kekuatan, tetapi dia tidak jumlah yang besar. Di dalam Alkitab itu diceritakan adanya kelompok-kelompok kecil yang dipercayai sebagai salah satu metode atau cara Allah untuk memperkuat iman kita, iman saudara dan saya. Lalu kelompok-kelompok kecil ini meningkatkan pengetahuan kita tentang firman Tuhan. Dan di dalam kelompok kecil ini kita dapat memperdalam kehidupan doa kita dan memperlengkapi kita untuk bersaksi di dalam sebuah kelompok yang kecil, bukan kelompok yang besar. Dan pelajaran kita sahabat ini, saudara-saudara, kita akan fokus pada Alkitab untuk kelompok-kelompok kecil tersebut. Baik saudara, kita akan masuk ke pelajaran yang pertama dengan judul Kelompok kecil, ide Allah yang pertama. Kelompok kecil adalah ide Allah yang pertama. Saudara, kita bisa tahu bahwa kelompok kecil itu adalah ide Allah yang pertama bila mana kita membaca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2 dan juga ayat yang ke-26, lalu dikuatkan di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Di situ kita melihat ada kelompok kecil. Siapa saja di dalam kelompok kecil itu? Yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang sama-sama berpartisipasi di dalam apa? Rencana penciptaan. Jadi saudara-saudara, kelompok kecil itu adalah ide pertama daripada Allah, atau kelompok kecil itu adalah ide asli daripada Allah kita. Begitu juga saudara-saudara, bila mana kita melihat rencana penebusan umat manusia, di mana kelompok kecil ini, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bersatu di dalam tujuan untuk rencana penebusan bagi manusia. Dan di dalam pelajaran kita, saudara, kita nanti akan melihat banyak tujuan daripada kelompok-kelompok kecil ini. Tetapi saudara-saudara, tujuan utama daripada kelompok kecil, terlebih khusus kelompok kecil daripada Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah fokusnya untuk memenangkan jiwa-jiwa. Jadi saudara, pelajaran penting yang pertama itu adalah ide siapakah kelompok kecil itu dan apa tujuan utamanya. Saudara-saudara, kelompok kecil itu adalah ide daripada Allah kita. Dan tujuan utamanya adalah sebagai sarana untuk penebusan, rencana penebusan manusia, untuk memenangkan jiwa-jiwa dan juga untuk menyelamatkan manusia dari akibat dosa. Kita lanjut ke pelajaran yang berikut, pelajaran yang kedua, judulnya kelompok kecil dalam Alkitab. Kelompok kecil di dalam Alkitab. Saudara-saudara, Alkitab kita memberikan banyak contoh tentang kelompok kecil. Di mana di dalam kelompok kecil ini, saudara-saudara, orang-orang itu berdoa, bersekutu, saling memberi semangat, dan mereka ini bekerja sama untuk Kristus. Dan di dalam kelompok kecil, saudara-saudara, umat Allah diberikan kesempatan untuk berbagi tanggung jawab
dan menggunakan berbagai karunia rohani yang mereka miliki. Sebagaimana nasihat ayah mertua daripada Musa, yaitu Yitro, di dalam Keluaran 18 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-25. Dan saudara-saudara, dalam kelompok kecil ini memberikan kesempatan untuk persekutuan yang hangat dan penuh perhatian. Kelompok kecil itu memberikan pertumbuhan rohani, dan di dalam kelompok kecil itu dapat memecahkan berbagai masalah. Itulah sebabnya Musa yang mendapatkan nasihat dari mertuanya Yitro, bahkan Tuhan kita sendiri Yesus Kristus membentuk kelompok-kelompok kecil tersebut. Jadi saudara-saudara, pelajaran penting yang kedua, apakah tujuan lain dari kelompok kecil sebagaimana yang Alkitab berikan contohnya? Saudara, tujuan lain dari kelompok kecil itu adalah memberikan kesempatan orang untuk berdoa, untuk bersekutu, untuk menumbuhkan kerohanian mereka, saling memberikan semangat, dan juga bekerja sama untuk Kristus. Baik, pelajaran yang ketiga. Judulnya diorganisasikan untuk melayani. Diorganisasikan untuk melayani. Saudara-saudara, di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-25, hamba Tuhan Rasul Paulus tidak hanya mengungkapkan pentingnya karunia rohani dalam kehidupan di dalam gereja, tetapi dia juga, Rasul Paulus juga membahas bagaimana karunia rohani itu dapat diorganisasikan, ya, disatukan, ya. Saudara-saudara, Rasul Paulus membahas karunia rohani ini dalam konteks tubuh Kristus atau di dalam jemaat, dan bagaimana karunia rohani itu dapat bekerja. Maksudnya, saudara-saudara, karunia rohani itu Rasul Paulus umpamakan seperti halnya bagian daripada tubuh manusia. Ada mata, hidung, mulut, telinga, dan segala macamnya yang berbeda-beda itu, yang berfungsi baik ketika bagian tubuh itu diatur dalam sistem atau kelompok, di mana fungsi organ tubuh kita itu diorganisasikan ke dalam sistem yang terjalin erat, yang bekerja bersama menuju tujuan yang sama. Jadi saudara-saudara, ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa ketika kita adalah bagian daripada kelompok kecil dengan orang-orang yang memiliki minat dan tujuan yang sama, saudara dan saya dapat menemukan bahwa usaha kita, upaya kita dapat menjadi jauh lebih terfokus, dan usaha kita ini meningkat dengan pesat. Jadi saudara-saudara, kelompok kecil itu menyediakan satu tempat, satu lingkungan terbaik untuk melatih karunia rohani kita yang Tuhan sudah berikan, dan kelompok kecil itu menjadi jantung, ya, menjadi jantung dari pelayanan jangkauan keluar sebuah jemaat, sebuah gereja. Mengapa, saudara-saudara? Karena pelayanan kelompok kecil itu dikukuhkan atau ditabiskan oleh Allah sendiri untuk memungkinkan setiap anggota jemaat bertumbuh secara rohani, mengalami persekutuan yang hangat, dan juga jemaat dapat memanfaatkan karunia rohani yang diberikan Tuhan di dalam pelayanan. Jadi pelajaran penting yang ketiga, saudara-saudara, mengapa kelompok kecil di dalam jemaat itu diorganisasikan, dibentuk untuk melayani? Saudara-saudara, kelompok kecil itu diorganisasikan untuk melayani oleh karena kelompok kecil itu adalah lingkungan atau tempat terbaik untuk melatih kita, ya, melatih karunia rohani jemaat, dan kelompok kecil itu adalah apa? Jantung dari pelayanan jangkauan keluar jemaat atau gereja. Selanjutnya pelajaran yang keempat, judulnya kelompok kecil perjanjian baru. Kelompok kecil di dalam kitab perjanjian baru itu maksudnya, saudara. Saudara-saudara, ada banyak faktor yang berkontribusi di dalam perkembangan gereja pada zaman perjanjian baru. Salah satunya adalah struktur organisasi daripada kelompok kecil yang ada di dalam gereja di zaman perjanjian baru. Saudara-saudara, kalau kita baca di dalam Kisah 18 ayat 1 sampai 5, lalu Kisah pasal 20 ayat 1 sampai 4,
bagi penulis kitab Kisah Para Rasul yaitu Lukas itu sangat penting menyebutkan beberapa nama orang-orang yang bekerja bersama dengan hamba Tuhan Rasul Paulus. Kenapa itu penting? Itu untuk membuktikan poin penting tentang bekerja sama di dalam pelayanan jangkauan keluar yang ada di dalam kelompok kecil tersebut. Di mana orang-orang ataupun masing-masing orang yang ada di dalam ayat-ayat tersebut, saudara-saudara, memiliki karunia rohani, latar belakang dan juga budaya yang berbeda. Lalu cara mereka ini orang-orang yang disebutkan oleh Lukas di dalam buku kisah itu memiliki pandangan yang tidak selamanya sama. Pandangan mereka pasti mempunyai pandangan masing-masing. Tetapi masing-masing mereka itu memiliki kontribusi untuk mencapai tujuan Kristus di dalam pertumbuhan gereja. Jadi saudara-saudara, pelajaran penting yang keempat itu adalah apakah salah satu faktor pertumbuhan gereja di dalam perjanjian baru. Saudara-saudara, salah satu faktor gereja bertumbuh di dalam zaman perjanjian baru itu adalah apa? Struktur organisasi daripada kelompok kecil. Baik, akhirnya kita memasuki pelajaran yang terakhir, judulnya dinamika pergerakan kelompok kecil. Dinamika atau pergerakan. Jadi dinamika itu adalah pergerakan. Dinamika kelompok kecil atau pergerakan kelompok kecil. Saudara-saudara, kelompok kecil adalah ibaratnya sebuah kendaraan yang Allah gunakan untuk menumbuhkan gerejanya. Kelompok kecil adalah tempat yang aman bagi orang-orang untuk mengekspresikan masalah mereka, dan kelompok kecil itu adalah tempat mendiskusikan keprihatinan secara bersama-sama. Lalu kelompok kecil itu menjadi perantara bagi orang lain. Ya, di mana di dalam kelompok kecil itu kita berdoa untuk keprihatinan bersama tadi itu. Lalu di dalam kelompok kecil itu kita dapat berbagi dalam persekutuan yang hangat. Di dalam kelompok kecil itu kita dapat mempelajari firman Allah. Lalu di dalam kelompok kecil itu kita diperlengkapi untuk pelayanan. Dan kelompok kecil ini juga, saudara-saudara, tempat perlindungan daripada guru-guru palsu, dari serangan dari guru-guru palsu. Nah, kita ikut kelompok kecil supaya kita aman. Lalu dikatakan juga bahwa kelompok kecil ini, di dalam kelompok kecil ini kita dapat berpartisipasi bersama-sama di dalam kegiatan jangkauan keluar. Lalu saudara-saudara, kelompok kecil adalah jawaban doa Tuhan kita Yesus Kristus yang ada di dalam ayat inti kita tadi, Matius pasal 9 ayat 37 dan 38, dalam meningkatkan jumlah pekerja untuk tuayan bagi Kristus. Jadi Tuhan katakan bahwa tuayan banyak tapi pekerja sedikit. Lalu kerinduan Tuhan atau doa Tuhan ini bersama-sama dengan murid-murid itu adalah dijawab dengan kelompok kecil ini. Jadi dengan adanya kelompok kecil ini, maka pekerja yang tadinya sedikit akan bertambah. Karena orang di situ dilatih mengenai firman Tuhan. Lalu saudara-saudara, fokus daripada kelompok kecil itu adalah kesaksian dan pelayanan. Ini yang harus digaris bawahi, saudara-saudara. Fokus utama daripada kelompok kecil itu adalah kesaksian dan pelayanan. Oleh karena itu, saudara-saudara, kelompok kecil akan mati jika fokusnya itu hanya ke dalam saja, ke dalam jemaat, bukan apa? Keluar. Wah, kalau sudah seperti itu, kelompok itu akan apa? Mati, kelompok kecil itu akan mati. Jadi saudara-saudara, jika kelompok kecil mementingkan diri sendiri, kelompok itu akan gagal dalam tujuannya, dan kelompok itu akan kehilangan alasan penting keberadaannya. Untuk apa dia ada itu akan hilang kalau hanya untuk mementingkan diri sendiri atau hanya untuk kepentingan ke dalam saja, bukan ke keluar. Jadi pelajaran penting yang terakhir, saudara-saudara, bagaimanakah dinamika atau pergerakan dari kelompok kecil? Ya, kalau kita hubungkan dengan pelajaran sebelumnya, yaitu di dalam perjanjian baru, dinamika atau pergerakan daripada kelompok kecil itu adalah sebagai kendaraan Allah untuk menumbuhkan gerejanya atau jemaatnya, dan juga kelompok kecil itu sebagai tempat yang aman bagi jemaat di dalam kegiatan kesaksian dan pelayanan. Demikianlah pelajaran kita pada sahabat ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih oleh karena pada sahabat ini kami boleh melihat bagaimana ide yang Tuhan sudah berikan bagi kami untuk membentuk kelompok-kelompok kecil, di mana kelompok kecil ini adalah satu sarana yang Tuhan gunakan untuk menumbuhkan kerohanian kami, jemaat lepas jemaat, menumbuhkan pertumbuhan daripada gereja Tuhan di atas muka bumi ini. Tuhan, tolong berkati kami semua yang telah mengikuti akan tayangan video pelajaran sekolah sahabat ini dimanapun mereka berada. Inilah seluruh kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.